Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Sorong. Izin memperkenalkan diri, saya Edita Rincelatumi dari SMP Negeri 1 Kota Sorong. Saya Melsia Liliana Nuru dari SMP Negeri 1 Kota Sorong. Saya Yami Mansia Lisapali dari SMP Negeri 6 Kota Sorong. Sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus hari ini, dalam tugas demonstrasi kontekstual, kami diminta untuk melakukan praktik coaching dengan sesama CGP untuk membantu pengembangan kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian dari CGP. Adapun langkah demonstrasi kontekstual, yaitu kami akan berlatih mempraktekkan percakapan coaching secara triad atau 3 orang yang terdiri dari 3 siklus. Praktek percakapan ini menggunakan alur supervisi akademik untuk pengembangan kompetensi coaching. Tujuan dari praktek ini adalah untuk melihat bagaimana seorang CGP bisa mengembangkan kompetensi coaching ketika menjadi coach. Bapak Ibu guru hebat di tanah air, selanjutnya saya mengajak Bapak Ibu menyaksikan praktik coaching yang kami tampilkan selanjutnya. Selamat pagi Bu Melsia. Selamat pagi Bu Yani. Bagaimana kabarnya nih? Kabar saya baik sekali. Oke, luar biasa. Ibu Melsia mau lakukan coaching? Ya, benar sekali Bu Yani. Hari ini. Rencana melakukan coaching dan meningkatkan sejawat. Oh ya, luar biasa. Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Dari 3 kompetensi coaching yang sudah saya pelajari, saya ingin lebih dikembangkan itu di bagian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bagian mana yang nanti Ibu ingin untuk saya amati? Di bagian alur tirta dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu. Ya. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Melalui coaching nanti, setidaknya alur tirta yang sudah saya kembangkan dapat saya praktekkan secara kontinu, secara terus-menerus dengan rekan sejawat lainnya. Ya. Oke, luar biasa. Berarti ada harapan ya? Ya. Benar sekali. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Bu Melsia? Harapan saya setelah coaching yang sudah saya lakukan, saya akan mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Baik. Ya. Oke, baik. Luar biasa ya Ibu Melsia. Berarti saya doakan sukses ya. Selamat melakukan coaching. Terima kasih Bu Yami. Sama Bu Melsia. Ya. Selamat pagi Bu Edita. Selamat pagi Bu Melsia. Bagaimana kabarnya Bu Edita? Alhamdulillah baik. Bu Melsia, gimana kabarnya? Saya juga baik Bu Edita. Saya dengar Bu Edita akan melakukan coaching ya? Betul. Bu Melsia, saya akan melakukan coaching mungkin besok ya. Besok ya. Mungkin sebelum coaching kita harus lihat dulu dari rubriknya ya. Kita sama-sama lihat dari rubrik penilaian di situ. Untuk dipastikan bahwa kita harus bisa memiliki kompetensi coaching itu sendiri. Jadi gimana nih? Apa yang harus saya bantu dalam mengembangkan kompetensi yang Ibu ingin kembangkan? Di sini saya ingin mengembangkan terhadap coaching itu adalah 3 kompetensi ya. Yaitu kesadaran penuh atau presence, terus mendengar aktif, terus pertanyaan berbobot. Oh iya, dari 3 kompetensi coaching ini mana yang menurut Ibu sangat perlu untuk Ibu tingkatkan? Saya rasa mendengarkan aktif dengan pertanyaan berbobot. Wow. Jadi 2 nanti yang saya ingin kembangkan. 2 yang ingin kembangkan ya Bu Edita ya. Nah Bu Edita, bagaimana penilaian dari Ibu sendiri ya terhadap apa yang akan Ibu kembangkan ini? Ya saya ingin dari 3 kompetensi itu bisa berjalan semuanya sih sebenarnya seperti itu. Oh, baik. Kira-kira apa harapannya dari observasi yang saya dan Ibu lakukan ini? Kira-kira apa yang Ibu harapkan? Harapan saya nanti ketika coaching itu saya berharap coach saya nanti itu bisa keluar dari dia punya permasalahan atau mendapatkan solusi. Ya, itu Bang. Iya. Oke, Bu Edita, saya kira cukup dulu ya untuk kali ini
untuk supervisor secara pra ini nanti kita ketemu lagi di paskanya ya. Oh, Kita iya. ingin lihat hasilnya seperti iya, senang apa ya. banget. Karena tadi kan ada harapan tuh. Ah. Iya. Jadi kita cukupkan dulu di sini. Nanti kita lanjut lagi. Oke. Semangat ya Bu Edita Oh, semangat. untuk Terima menjalankan kasih. coachingnya ya. Makasih banyak, Semoga Bu, dapat Aisyah. solusinya. Siap, Oke. terima kasih banyak Oke. ya. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Terima Edita. kasih. Nah, bagaimana selama ini Ibu Melsia mampu untuk melakukannya? Dengan cara membagi waktu ya. Terus kerjanya harus sesuai dengan target. Jadi apa yang bisa diselesaikan hari ini ya selesaikan hari ini, jangan ya. Ya, betul. Setiap pekerjaan kalau ditunda ya pasti akan Ya. punya efek seperti yang saat ini Bu Melsia hadapi Ya. kan? Ya, apa Oke. Selamat pagi Bu Edita. Selamat pagi Bu Malaysia. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu Malaysia. Tapi saya lihat kok wajahnya agak berbeda ya. Iya. Kira-kira ada apa? Iya nih Bu Malaysia, saya ini punya masalah sedikit, tapi ya menurut saya agak sulit juga gitu untuk keluar dari masalah ini. Oke, kita langsung ke topiknya nih. Mm-mm. Mau dibahas tentang apa? Ini Bu Malaysia, saya punya suami kamu berangkat tugas. Oke. Sementara saya punya anak ada dua, Iya. masih kecil-kecil. Iya. Jadi saya bingung, yang satu TK, yang satu lagi masih SD. Terus sekolahnya berjauhan. Selama ini kalau suami saya di tempat kan, saya gampang tuh bisa berbagi tugas, Iya. antar jemput. Iya. Kalau suami sudah berangkat ini, saya pusing. Oh, kenapa bisa pusing Bu? Karena Bagaimana ngatur saya ya. bisa mengatur waktunya, harus antar anak yang di perumna sana, harus antar lagi anak yang TK, baru saya juga harus pergi ke sekolah. Iya benar sekali itu. Jadi itu merupakan tantangan juga ya. Tantangan buat saya. Kira-kira dari coaching hari ini apa yang ingin Ibu harapkan? Yang saya ingin harapkan ya saya bisa menjalani semuanya ya. Iya. Jadi saya artinya tanggung jawab saya di sekolah, Iya. supaya saya tidak terlambat masuk ke sekolah. Terus anak saya juga tidak terlantar, artinya bisa sampai di sekolah juga, dan bisa juga pulang ke rumah, dan saya juga bisa bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga juga, di mana suami tidak ada di tempat. Kira-kira ukuran keberhasilannya dari pertemuan ini apa yang ingin Ibu capai? Yang saya ingin capai ya saya bisa menyelesaikan semua permasalahan saya, terutama dalam hal membagi waktu dan menjadi orang tua tunggal lah dalam kondisi tidak ada suami juga. Kira-kira apa yang terjadi jika Ibu tidak menemukan solusi itu? Kalau saya tidak bisa menemukan solusi ini berarti semua tidak bisa berjalan. Artinya saya juga tidak bisa ke sekolah, mengajar anak-anak yang sementara menunggu saya di kelas, Iya. dan anak saya juga jadi terlantar dari segi sekolahnya tidak masuk ke sekolah, dan akan jadi teguran juga di sekolahnya, Iya. dan anak kecil saya juga pasti tidak sekolah juga. Jadi ini saatnya kita cari solusi sama-sama ya Ibu ya. itu. Oke baik Bu. Dari skala 0 sampai 10 nih Bu, di mana posisi Ibu sekarang? Kalau sekarang sih saya merasa posisi saya itu ada di posisi 5 lah. 5 ya. Kira-kira apa yang diharapkan dari pertemuan ini? Kira mau capai skala berapa Bu? Yang Ingin saya ingin harapkan ya Di saya skala bisa antara 1 sampai 10 maunya sampai saya skala 8 sampai 10. 8 sampai 10. Haruslah namanya kita sebagai istri dari tentara, kita harus siap, namanya kita sudah Ya. nikah ya, kita sudah punya janji bahwa kita bisa mendukung suami di dalam bertugas, dan kita juga sebagai istri juga bisa menjadi ibu, dan kita juga bisa membantu suami dari segi kesejahteraan. Oke baik, dari semua yang Ibu sampaikan, kira-kira kekuatan apa yang Ibu miliki sekarang? Kekuatan saya artinya saya harus kuat. Iya. Kalau saya kuat berarti semua bisa terselesaikan. Bagaimana cara Ibu melakukannya? Kalau saya berarti saya harus memilih waktu. Iya. Artinya malam itu saya sudah atur waktu saya untuk besok pagi, Iya. dan besok pagi itu saya sudah melaksanakan semuanya sampai nanti kita kumpul semua di dalam rumah. Oke, jadi dari pagi sampai malam sudah diatur semua. Sudah di prepare mulai dari Iya. pakaiannya, makanannya, semuanya. Siap. Siapa yang mau antar dia, siapa yang mau jemput dia, kita sudah harus. Kira-kira menurut Ibu apa yang masih kurang? Yang masih kurang di sini saya lihat tidak. Itu semua kembali ke diri saya sendiri. Jadi Kembali saya ke diri kembali ke diri kita saya. sendiri. Jika Ibu bertemu dengan pimpinan, kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan dan apa yang ingin Ibu harapkan Kalau saya nanti terkait dengan masalah ini ya? Kalau saya paling nanti ingin menyampaikan ke pimpinan sebagai kepala sekolah bahwa
Bapak minta maaf kalau nanti suatu saat saya terlambat gitu, mohon saya diberikan kebijakan karena suami tidak ada di tempat, tapi saya akan berusaha on time lah sebetulnya, karena itu adalah komitmen kita sebagai istri tentara dan komitmen kita juga sebagai guru untuk menjaga Benar sekali. Bu, sekarang kita masuk di rencana aksinya Ibu nih, terkait dengan topiknya Ibu, tujuannya Ibu supaya tercapai. Nah, rencana aksi Ibu untuk mencapai tujuan ini apa? Tujuan saya ya, saya akan memanage waktunya Bu intinya, dan tetap kuat. Jadi rencananya itu ya, Rencananya saya tuh harus mengatur waktu supaya semua bisa berjalan dengan baik. prioritasnya apa saja? Prioritasnya ya anak saya bisa pergi sekolah tepat waktu masuk, dan saya juga tidak terlambat ke semua kelas. Nah, sekarang ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu apa? Kurang saya kalau saya bisa menjalani semua berarti 100% saya bisa dapat. Oke, jika terdapat gangguan, apa yang akan dilakukan? Kalau ada gangguan berarti ya pasti, karena saya juga memberikan alat komunikasi buat anak saya ya. Jadi dari komunikasi telepon kita bisa berkomunikasi bahwa mami terlambat jemput, jangan siapa-siapa yang jemput, jadi tunggu saya aja gitu. Oke, siap. Jadi bagaimana Ibu memulai rencana aksi? Ya saya kalau mulai ya semenjak suami saya berangkat, saya sudah siap. Sudah siap betul ya. Siapa-siapa saja yang terlibat dalam aksi rencana aksinya? Kalau di sini ya tadi seperti pertama tadi sini ya berarti saya harus menyatakan di kepala sekolah bahwa suami tidak di tempat. Jika saya ada kelama sedikit 5 atau 3 menit saya mohon maaf, tapi saya akan berusaha tidak terlambat. Dan yang terlibat lagi ya mungkin nanti om-om yang ada di asrama, kalau memang saya tinggal saya seandainya saya terlambat mungkin nggak bisa jemput dan ada suatu hal, tadi saya akan minta kalau mereka menjemput saya besok. Apakah cuma dua orang tadi sempat kita sampaikan bahwa yang terlibat itu kepala sekolah, terus tetangga ya, yang beda masalah. Apakah hanya dua itu saja yang terlibat itu? Saya rasa hanya itu saja, karena berhubungan dengan dinas berarti kepala sekolah. Kalau berhubungan dengan di rumah berarti kan kita tinggal di asrama ya, kita bisa minta tolong sama tetangga di situ atau bapak-bapak di situ. Gimana menggunakan segala, apakah mereka terlibat? Misalnya kalau terlambat gitu kan masuk tidak ini. Kalau rekan sejawat ya, kalau terlambat 5 menit saya rasa tidak ya. Nggak usah kita melakukan, karena artinya mereka juga pasti ada punya jam sendiri di dalam kelas. Ini kan hanya sekedar konfirmasi saja, karena terkait dengan siapa ya, siapa yang tentunya ya tanggung jawab harus kita dijalankan secara pribadi. Kita tidak bisa memberikan tanggung jawab kita kepada teman. Iya. Kapan belajarnya? Semenjak suami saya berangkat ya, saya sudah siap. Harus menjadi harus bisa menjadi ibu, harus bisa menjadi bapak. Oke, nah sekarang kita masuk di bagian tanggung jawab nih, karena tadi Ibu katakan tanggung jawab. Jadi karena Ibu katakan tanggung jawab, apa komitmen Ibu? Komitmen saya ya di sekolah saya berhasil bertanggung jawab sebagai guru masuk dalam kelas, dan tanggung jawab saya sebagai ibu ya saya bisa menjalankan aktivitas anak-anak saya, mendidik anak-anak saya ke sekolah. Jadi komitmen ya. Iya. Oke, apakah Ibu yakin dengan keberhasilan dengan komitmen yang Ibu sudah buat ini? Saya yakin. Intinya kita harus kuat, komitmen dengan bagaimana kita bisa menjalani semua. Saya kira sudah sangat ini ya, bagus sekali rencana Ibu, tanggung jawab Ibu. Sekarang kita tinggal tunggu ya rencananya apakah benar sudah akan sesuai atau nanti kita bisa lanjut lagi jika ada waktu kita akan kasih lagi. Jadi jangan bosan-bosan ya Bu. Gimana? Baik Bu, Indonesia. Apa masih ada lagi Bu yang harus kita bicarakan? Tidak. Untuk hari ini. Saya kira cukup sekian dulu ya Bu. Semoga bermanfaat. Selamat pagi Bu Yani. Pagi Bu Edita. Bagaimana kabar Bu Yani? Kabar baik. Bu Yani, saya ingin ngobrol nih sama saya. Kira-kira apa sih yang ngobrol kita ngobrol sama saya? Ada masalah ya Bu Yani? Iya, Bu Edita, saya ini tidak enak sebenarnya sama guru-guru dan kepala sekolah.
karena beberapa hari ini kan saya datangnya terlambat. Itu kan masuk sekolah itu jam 7, tapi saya ada di sekolah itu sekitar 7.15. Karena ya pagi-pagi saya harus antar dulu anak saya ke sekolah. Ya, namun tidak ada yang temani. Ya, saya yang punya tugas untuk itu, seperti itu. Jadi masalahnya Buyami adalah masalah sering terlambat masuk di dalam kelas karena alasannya harus mengantar anak ya, karena Iya. tidak ada yang bisa mengantar ya Buyami ya. Oke, Buyami nanti dari perbincangan kita ini kira-kira apa sih yang ingin Buyami harapkan aja? Ya, yang ingin saya harapkan, saya berharap ketika saya berbicara dengan Ibu Edita, saya bisa menemukan solusi. Saya tidak lagi akan terlambat masuk kelas. Karena kasihan anak juga kan, tiap hari kalau saya lakukan seperti itu, saya rasanya bagaimana. Terus tidak enak juga dengan Bapak Kepala Sekolah, tidak enak juga dengan Ibu Guru, seperti itu. Oke, Buyami, selama Buyami bisa nggak Buyami menyampaikan ke saya kira-kira apakah sering Buyami melakukan keterlambatan masuk di dalam kelas? Tidak setiap waktu Ibu Edita, karena saya di rumah itu kan ya berbagi tugas dengan suami. Jadi terkadang kalau suami itu tidak bisa, akhirnya saya yang harus antar. Ya hitung-hitung ya 1 minggu paling 1-2 kali terlambat masuk ke kelas. Kalau begitu Buyami, kira-kira menurut Buyami agar Buyami bisa gitu kan mengatur waktu dengan baik, kira-kira apa yang bisa Buyami lakukan? Ya, berbicara tentang waktu nih Ibu Edita, berarti saya harus lagi mengatur waktu saya. Ya, saya berusaha untuk mendahulukan antar anak dulu saya ke sekolah supaya kurang dari waktu yang ditentukan saya sudah harus ada di sekolah dan bisa cepat masuk kelas. Berarti nanti mengatur waktunya adalah anak itu diantar lebih awal berarti Iya. Buyami ya, berarti bangun lebih pagi lagi ya. Iya. Berarti sudah harus mempersiapkan dari malam sampai pagi sudah Iya. siap jalannya kalau gitu. Oke Buyami, kalau misalnya dari perbincangan kita ini sudah berapa skala yang Buyami dapatkan? Kalau untuk skala saat ini memang baru 5 Ibu Edita, baru 5, sekitar 5. Kira-kira berapa persen lagi yang bisa Buyami bisa raih? Untuk persen ya saya berusaha untuk mencapai 8 lah Ibu Edita. Tapi 8-nya bagaimana caranya Buyami untuk bisa mencapai 8? Ya untuk mencapai 8 berarti saya harus mendahulukan pekerjaan saya di rumah itu, maksudnya gini, anak harus cepat bangun. Ya, anak harus cepat bangun, kemudian saya harus mempersiapkan dia semua dan lebih mendahului antar ke sekolah supaya jam ada di SMP ini ya cepat. Aduh Tuhan, Eca saya bingung. Hapus dulu. Nanti lanjut di sini saja. Ya, nanti lanjut sini. Ya. Oke, Buyami, dari permasalahan yang tadi Buyami sampaikan ke saya, kira-kira aksi apa nih atau bagaimana sih Buyami untuk keluar dari permasalahan ini? Ya, berarti harus cepat bangun pagi intinya Bu Edita. Ya, cepat bangun pagi, persiapkan anak, tapi juga saya sendiri biar cepat-cepatlah ke sekolah. Ya, antar anak cepat, kemudian saya kembali ke SMP juga lebih cepat dari waktu yang biasanya saya terlambat itu sudah. Ya. Jadi Buyami di sini sudah menemukan ya, artinya solusinya sudah dapat bahwa Buyami harus lebih awal lagi bangun dan membangunkan anak untuk bisa berangkat sekolah lebih awal kayak gitu ya Buyami ya. Oke Buyami, berapa persen lagi Buyami kira-kira skalanya? Saya target sekitar 8 dulu Ibu Edita. Kapan Buyami akan bisa melaksanakan itu? Besok Bu Edita, saya berusaha untuk besok. Berarti nanti akan ada perubahan di sekolah ya? Iya pasti. Harapannya seperti itu ya Buyami ya. Harapan saya seperti itu. Oke, Buyami dari perbincangan kita tadi ini kira-kira apa yang sudah Buyami dapatkan? Yang saya sudah dapatkan, saya merasa lega dengan persoalan yang saya hadapi, sehingga ini ada tanda baik bagi saya untuk bisa bagaimana mengatur waktu, kemudian bisa saya bisa bisa fokus dengan pekerjaan saya, karena saya kan sebagai seorang guru ya, itu tugas dan tanggung jawab saya utama, walaupun keluarga juga penting, tapi ya saya harus mengimbangi itu. Keluarga penting, pekerjaan juga Betul penting sekali. ya kan, karena itu ya tugas utama kita. Ya saya berharap semoga setelah melakukan coaching ini saya bisa
merubah semua, tapi juga saya bisa mengatur dan fokus dengan pekerjaan saya. Oke, luar biasa Bu Yami kalau itu sudah bisa berjalan dengan baik ya Bu Yami ya. Oke Bu Yami, saya rasa waktu kita cukup ya. Nanti kita lanjutkan lagi dan saya berharap nanti saya bisa melihat perubahan yang Iya. Bu Yami bisa Amin. melihatkan ya. Baik. Oke, terima kasih Bu Yami, selamat Terima pagi. kasih banyak ya Ibu Edita. Udah banyak Pak? Iya. Selamat pagi, Bu Edita. Selamat pagi Bu Mersia. Gimana keadaan hari ini? Kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Mersia bagaimana? Oke, baik sekali. Tak terasa ya Bu ya. Ya. Kemarin sudah kita lakukan. Mm-hmm. Kita juga, Ibu sudah melakukan coaching juga ya. Ya. Dengan teman dan sekalian juga saya observasi di dalam. Nah sekarang ini kita masuk dengan pasca. Baik. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Ibu dan saya meminta Ibu untuk ayo kita berbagi pengalaman ya Bu ya terkait dengan kemarin setelah saya melihat. Nah, Ibu juga coaching dan coachingnya. Nah, sekarang saya minta Ibu tolong menjawab pertanyaan yang saya ajukan ya Bu ya. Oke, yang pertama ini Bu. Bagaimana Ibu menilai sendiri ya, menilai sendiri performa dalam kompetensi yang Ibu sampaikan kemarin coaching. Ya terima kasih Bu Nesya. Saya menilai performa dalam kompetensi yang sudah dilaksanakan sesuai dengan yang saya harapkan. Di mana saya ingin kembangkan adalah pertanyaan-pertanyaan berbobot. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena saya sudah melaksanakannya sesuai dengan alkitab. Terus pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya berikan mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Boleh saya sampaikan hasil pengamatan yang saya amati kemarin? Boleh silakan Bu. Oke, baik ya Bu ya. Jadi setelah kemarin saya melakukan observasi bersama Ibu ketika Ibu melakukan coaching, saya melihat bahwa Ibu sudah melakukannya dengan baik. Oke, pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan juga dijawab dengan terbuka ya oleh coachingnya ya, serta saya melihat Ibu sudah memperlihatkan paradigma berpikir coaching, yaitu mulai dari kemitraannya, proses kreatifnya dan memaksimalkan potensi yang ada. Nah, apakah itu sudah sesuai Bu? Dengan dan itu saya yakin sudah sesuai dengan rujukan ya Ibu ya, standar rujukan yang ada ya dalam proses coaching. Iya Bu, menurut saya itu sesuai sudah. Oke, sangat sesuai ya. Iya. Jadi bagaimana Bu perasaannya? Tentunya perasaan saya sangat senang ya. Ya. Lega, terus karena sudah melaksanakan dengan baik, Ya. terus bisa menerima kekurangan, saran sebagai bagian untuk saya nanti tindak lanjut. Benar Ibu ya. Oke, dengan demikian Bu, saya juga melihat ada hal-hal yang bisa Ibu kembangkan lebih lanjut. Nah, misalnya pada saat Ibu coaching, saya mengamati Ibu melakukan perubahan diri. Nah, yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya dapat disesuaikan dengan KSE atau kompetensi sosial emosional. Bagaimana menurut Ibu? Betul sekali Bu Mersia. Oke, nah Bu, kira-kira rencana tindak lanjut apa Bu? Dari Ibu? Kayaknya saya akan melakukan perbaikan dari hasil pengamatan coaching ya. Oke, berarti nanti lakukan perbaikan ya Bu ya. Saya akan melakukan. Nah, apa yang sudah terbayang untuk Ibu lakukan dalam meningkatkan performa di area yang tadi Ibu sebutkan? Yang saya akan lakukan ya untuk peningkatan performa saya yaitu komitmen tentunya, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Oke, baik Bu. Baik Bu ya. Setelah saya mengamati, saya mengikuti, berarti ada juga ya pengalaman baru untuk saya Bu ya, terkait dengan observasi yang kemarin dilakukan ketika Ibu melakukan coaching bersama Ibu Yami ya. Oke, saya mendapat pengalaman baru serta ada beberapa perubahan-perubahan yang harus saya tindak lanjuti. Nah, misalnya areanya itu yang harus saya kembangkan, perannya. Oke, jadi sebelum melakukan bagian itu harus ada perannya dulu. Terus kita lakukan observasi dan yang berikut pasca. Jadi ini sangat membuat saya untuk terus belajar ya Ibu. Itu bagian dari pengalaman baru bagi saya juga. Nah Ibu,
Oke, cukup sekian dulu Bu ya. Baik, Bu Mersia. Ya, semoga bermanfaat ya. Kita Terima dapat kasih. secara kontinu belajar terus ya Bu ya. Terima kasih banyak ya Bu Mersia ya. Oke, sampai ketemu kembali Bu. Iya, Ketemu. iya. Oke.